Hey yo semua, kita akan ngebahas One Piece chapter 921 versi siklus anime. Dan mari langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu bisa nonton updatean dari video yang siklus anime buat. Terima kasih teman-teman. Pada video kali ini, kita mulai pada cover One Piece chapter 921. Di chapter ini masih diisi para cover request yang memperlihatkan para bajak laut wanita cantik yang dipimpin oleh Nami yang menggunakan mahkota kerajaan. Dan chapter 921 ini akan berjudul Shutenmaru. Kita masuk pada inti chapter ini. Pada bagian awal, kita masih berada di tempat strategi berlangsung di reruntuhan Kastil Oden. Kinemon menjelaskan kalau nanti kita akan menyerang Pulau Onigashima, markas utama Kaido dan bajak laut binatang buas. Dan mereka harus berlayar dengan kecepatan penuh karena pulaunya cukup dekat. Kiku juga menambahkan kalau ini adalah perang pamungkas kita yang akan berlangsung pada festival api yang selalu diadakan tiap tahun oleh para penduduk ibu kota. Dan pada festival api itu, Orochi akan pergi ke Onigashima untuk membalas budi. Tapi itu hanya pencitraan belaka. Mendengar penjelasan dari Kiku, seperti biasa, Sanji yang selalu gatel dengan setiap wanita cantik, tidak terkecuali kepada Kiku. Dia akan memperlihatkan keperkasaannya agar Kiku jatuh cinta padanya, daripada jatuh cinta dengan samurai mesum yaitu Kinemon. Kinemon yang mendengar itu langsung menyangkal perkataan Sanji. Dia berkata, dia sudah mempunyai istri sah, dan Kiku hanya sebatas rekan saja. Dan Kiku berkata kalau istri Kinemon adalah Suru. Akhirnya, kita diberitahu oleh Oda Sensei tentang Suru yang terkonfirmasi sebagai istri Kinemon. Dan Suru tidak mengenali Kiku yang bekerja di kedai teh miliknya. Dan Kinemon tenang kalau istrinya Suru dalam kondisi baik-baik saja. Kinemon kembali menjelaskan tentang strateginya. Kinemon sudah menggambarkan waktu dan tempat pertempuran terakhir di Pelabuhan Habu saat senja tiba di malam festival api. Disimbolkan dengan dua burung api di atas ular Viper di kolong Habu, dan simbol tekad para pemberontak bulan sabit kecil. Kinemon meminta untuk menyebarkan kartu informasi ini secepat mungkin kepada orang-orang yang memiliki tanda bulan sabit di pergelangan kaki kiri. Kinemon menjelaskan juga saat ini misi penyamaran para kru topi jerami pada alur awal negeri Wano. Kita melihat penyamaran yang dilakukan oleh Franky. Franky sebagai tukang kayu yang membangun tempat tinggal Kaido. Robin yang menyamar sebagai Geisha yang berusaha mendekati Orochi. Dan yang terakhir Usopp. Usopp dan Zoro yang ditugaskan untuk menyebarkan kertas informasi pada para kesatria Wano yang memiliki tato bulan sabit pada kakinya. Usopp menjadi pedagang minyak katak untuk menyebarkan kertas informasi tersebut. Sedangkan Zoro harusnya menemani Usopp, tapi seperti yang kita tahu, Zoro malah membuat kekacauan dan membunuh pejabat Wano dan menjadi Ronin pelarian. Dan Kinemon juga menugaskan para kru topi jerami yang lain, Gru, yang akan bertugas untuk mengamankan suplai makanan di ibu kota. Nami, yang memiliki teknik cuaca, sama seperti Jutsu, akan menjadi kunaichi atau ninja wanita. Sanji dengan kemampuan masaknya, dia akan menyamar sebagai pedagang untuk menemukan orang-orang yang mereka cari. Heret dan Chopper akan pergi dengan Kiku untuk mencari di mana lokasi Ino Arashi. Karena sudah mendapatkan tugasnya masing-masing, Kinemon meminta mereka meletakkan daun di atas kepala untuk mengganti pakaian mereka. Dan boom, berubahlah pakaian mereka dengan tugas masing-masing dan dengan adat negeri Wano. Dan terlihatlah Nami yang sangat cantik dan mempesona dengan pakaian barunya. Oh my god! Wow!
Nami merasa kalau pakaiannya bukan seperti ninja wanita. Tapi Kinemon meyakinkan Nami jika pakaian Kunoichi memang seperti itu, tapi dengan wajahnya yang aneh dan mengeluarkan darah dari hidungnya. Seperti saat Sanji melihat wanita cantik yang mempesona. Dan Kinemon kemudian memanggil orang yang akan memandu mereka bertugas. Dia adalah seorang Kunoichi asli. Sanji dan Brook yang memiliki ekspektasi sangat tinggi karena Nami saja sudah mempesona, apalagi Kunoichi yang asli. Dan datanglah Kunoichi asli dengan menggunakan pakaian yang tertutup. Melihat itu, Nami langsung menampar Kinemon karena pakaiannya sangat berbeda dengan yang Nami pakai saat ini. Sanji dan Brook seketika langsung tidak memiliki semangat, dan Kinemon yang babak belur dihajar Nami. Kinemon menjelaskan ada dua tipe Kunoichi, dan Nami langsung berusaha menutupi bagian tubuhnya yang terlalu terbuka. Dan Kunoichi yang asli yang bernama Shinobu, si ninja wanita yang menguasai teknik seni mempesona orang lain. Kinemon juga memberitahu kalau mereka harus menemukan 3 samurai mereka, yaitu Kawamatsu, Asura Doji, dan juga Denjiro. Mereka bertiga adalah pelayan dari Oden, dan kemampuan mereka sangat hebat, sebanding dengan 100 orang. Berpindah ke kota Okobore. Sebelum One Piece Chapter 921 rilis, banyak yang berasumsi bahwa Sutenmaru adalah orang yang baik. Baik yang dimaksud adalah mencuri pasokan makanan dari para penguasa negeri Wano, dan kemudian memberikannya kepada para penduduk. Namun, pada chapter 921 ini, mengungkapkan siapa sosok sebenarnya Sutenmaru. Dia adalah pemimpin dari kelompok bandit sekaligus sebagai seorang samurai. Seperti yang kita lihat, dia bersama anak buahnya mengambil makanan yang sebelumnya diberikan Luffy kepada para penduduk kota Okobore. Mencuri dengan tindakan yang kasar, bahkan tidak peduli, entah tua maupun muda. Sebagai seorang samurai, tentu dia memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Dan Maru terlihat seperti memiliki kecewaan dan memendam kekesalan. Hal ini terlihat dari pernyataannya yang mengatakan bahwa negeri ini sudah tidak mempunyai pria sejati yang bisa diikuti oleh para samurai kuat. Kemudian dia melanjutkan lagi dengan menegaskan bahwa kehancuran negeri Wano semakin dekat. Mungkin pernyataan tersebutlah yang mendasari Sutenmaru bergerak sendiri. Artinya, dia tidak memihak kepada Kaido maupun masyarakat yang dianggapnya sudah lemah. Jiwa samurainya memberontak karena tidak adanya seorang pemimpin yang bisa dijadikan sebagai panutan. Melihat ekspresi yang ditunjukkannya saat menebas Jack, dia sangat marah dan kesal. Kami merasa saat ini Sutenmaru sudah menjadi samurai tak bertuan atau seorang ronin. Mungkin yang dibutuhkan Sutenmaru saat ini adalah sosok pemimpin yang mampu menegakkan jiwa samurainya sehingga dia bisa menolong dan membebaskan negeri Wano dari kehancuran. Semoga Luffy dan Kinemon bisa meyakinkan dia untuk bergabung dalam aliansi mereka, karena kekuatannya sangat kuat untuk membantu melawan Kaido. Itu terlihat dari saat dia menebas Jack, yang salah satu dari 3 musibah Kaido. Memasuki bagian akhir chapter 921. Setelah Sutenmaru berhasil menebas Jack, tiba-tiba langit yang berada di atas kota Okobore berubah menjadi gelap dengan aura yang menyeramkan. Dan muncullah Kaido dengan bentuk naga besar. Ketika Kaido muncul, semua mata yang berada di sekitarnya bisa melihat dengan jelas, termasuk Luffy, Lau, dan juga yang lainnya. Ini mungkin yang menandakan pergerakan awal dari Kaido, karena kemunculannya kali ini, dia sendiri yang turun tangan, langsung mencari keberadaan Luffy. Bagaimanakah Luffy bisa mengalahkan Kaido? Mari kita cari tahu pembahasan kami di chapter selanjutnya. Jadi itulah pembahasan kami kali ini. Jika kalian menyukai video kami, jangan lupa like, komen, dan tentunya juga subscribe di channel kami, agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih teman-teman.
dan tetaplah berlayar.